seberapa pentingkah Kang Hendra tentang pelatihan UMKM, contohnya misalnya cara memanage produksi dan lain sebagainya, penting nggak sih? Gitu? Penting banget sih, karena yang namanya usaha, terutama manajemen keuangan itu nomor satu ya gitu. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, apalagi kan kita usahanya masih UKM ya, usaha rumahan gitu ya. Kalau bener-bener nggak pinter-pinternya mengelola keuangan tuh, ya itu kadang kalanya bukan usahanya yang nggak laku, nggak jalan, cuman usahanya tetap jalan, penjualannya tetap jalan gitu, tapi uangnya dipakai yang lain. Nah itu yang paling berat itu, benar-benar harus, terutama harus bisa pandai-pandai memanage keuangan gitu. Terus kayak pelatihan-pelatihan gitu juga kan nggak hanya sebatas pelatihannya aja, pelatihannya emang penting. Nah justru di pelatihan-pelatihan kayak gitu, terutama untuk di daerah tingkat provinsi, nasional tuh, disitulah saya pergunakan jejaringnya, gitu. Dengan ketemu orang ya, yang paling utama tuh itu kalau buat saya tuh, pelatihannya is okay, tergantung pelatihan apa dulu kan, tentang temanya apa. Tapi yang paling penting lagi itu saya jejaring itu, gitu. Saya banyak temen akhirnya sharing tentang dia. Nah itu lebih banyak belajar dari situnya gitu, cara mengembangkan usaha gitu dari teman-teman, ataupun mereka bisa mendongkrak untuk penjualan produk saya sendiri gitu. Jadi network itu sebenarnya yang dikejar oleh Betul, ya. betul. Nah, kan ketika kita bergaul nih dengan mereka-mereka misalnya di jejaring tersebut kan, kadang kalau orang baru kan mungkin mental gimana ya? Dalam tanda kutip mental tempe ya. Malu dan lain sebagainya ya. Apalagi itu ibaratnya home industry di kampung kan. Aduh, saya mah mau ketemu sini aja udah malu, pakai lah gitu. Betul. Nah, bagaimana sih Kang Hendra yang basicnya memang tidak punya fashion di bidang keripik, dengan PD-nya gitu, menjual keripik itu lewat network gitu, Kang? Betul, teman-teman itu ya? Iya. Nah, jadi kan gini, saya logikanya begini aja. Kalau kita ketemu orang, misalkan sama Kang nih, di luaran, tegur sapa itu suatu hal yang tabu lah. Kalaupun saya nanya, Kang akan bilang biasa, ya ini siapa sih, mau ngapain gitu ya? Betul. Gitu. Paling banyak muncul kecurigaan atau apalah gitu. Ini orang ada apa? Tapi kalau di dalam komunitas, dalam satu acara, misalkan ketemu di acara itu, udah tahu nih, apalagi temanya udah ini, kita bertegur sapa itu sangat leluasa sekali, gitu. Dari mana? Biasa kan pertama kenalan, dari mana, ini nanya usaha segala macam. Nah, pas itu kan udah membaur tuh, udah ketemu sama, karena mereka juga sama. Kita harus yakin mereka datang ke sini tuh pasti sama levelnya sama kita, gitu aja yang harus untuk penguat diri tuh, gitu. Kalaupun lebih dikit ya wajar lah gitu. Berarti kalau lebih ya saya harus belajar dari mereka, gitu aja, gitu. Pasti lingkungan itu akan membentuk, dia datang ke situ aja pasti kebutuhannya sama kayak kita, gitu. Gitu. Nah berarti kan menurut Kang Hendra metode pemasaran lewat network, lewat jejaring itu efektif banget ya? Banget. Kalau menurut saya, bagi yang marketingnya kayak saya tuh kurang, manajemen marketingnya kurang gitu. Menurut saya sih. Jadi daripada ibaratnya gini, kita menembus suatu hutan belantara lah, misalnya door to door ke warung-warung gitu ya, itu kan effortnya besar. Betul. Nah justru dengan strategi memasarkan lewat komunitasnya Kang Hendra itu, nah justru itu ya bisa mendongkrak ya. Sangat, menurut saya itu paling efektif. Iya. Terus istilahnya nggak keluar modal juga, gitu, bisa langsung jadi duit. Tapi teman-teman yang perlu diingat, jangan nodong ya. kita misalnya gini, ada tuh Kang, misalnya ada komunitas nih, baru gabung misalnya, udah langsung nodong jualan. Jangan juga. Jangan ya teman-teman ya, harus sabar. Kenalan dulu. Setelah kenalan dulu kan udah tahu nih tentang kepribadian dan lain sebagainya, baru bisa jualan kan. Betul sekali. Ya kalau langsung nodong gitu kan orang juga kaget. Ini orang pasti ada maunya gitu. Betul sekali. Nah sekarang
kan kalau mungkin 2014 itu teknologi belum begitu berkembang, Kang. Nah, sekarang kan banyak media sosial yang apa namanya yang tumbuh lah, banyak penjualan lewat media sosial. Menurut Kang Hendra sendiri, seberapa efektifkah penjualan lewat media sosial itu, Kang? Sangat efektif, terutama yaitu buat yang tadi nge-branding itu, gitu. Nah, saya tuh kebetulannya diuntungkannya karena mereka itu yang banget lah reseller saya ya, yang mitra-mitra itu tuh. Jadi sebenarnya saya besar tuh sama mereka, gitu. Baik itu di media sosialnya, baik di apanya tuh gitu. Saya lebih fokus di produksinya sebenarnya mah, gitu. Jadi yang nge-branding kayak di apa istilahnya di penjual di market masih ada itu justru mereka, gitu. Yang lebih mengangkat produk saya. Terus saat ini juga untuk produk Ocin ini untuk keripik tempenya tuh udah berada di apa istilahnya udah tersebar di Indomaret juga gitu untuk mendapatkan keripik tempe ini gitu. Nah, salah satunya di Indomaret itu strategi buat marketing juga buat saya tuh. Gitu. Gitu selain jualan ya itu marketing kan ditongongin, bayangin tuh. Yang di Cirebon aja kan lebih dari 700-an ya outlet tuh. Jadi produk kita nongkrong di sana kan minimal orang ngelirik lah. Udah pada tahu kan sekarang apalagi Indomaret tuh kan masuk pelosok-pelosok ya, gitu. Jadi begitu masuk Indomaret ngelirik produk Ocin, oh iya gitu. Minimal itu aja lah paling besarnya. Brandingnya lewat minimarket ya. Betul sekali gitu. Berarti kan ketika kita mau membranding suatu produk ya, salah satunya lewat produk kita tampil di Indomaret kan itu ada proses yang mungkin harus dilalui ya kan. Betul. Mungkin boleh diceritakan nih teman-teman yang mau branding produknya di mall di minimarket atau misalnya di mall gitu kan. Iya betul. Gimana prosedurnya seperti apa sih, mungkin teman-teman biar tahu juga. Iya. Sebenarnya kalau itu kan masuknya perusahaan besar juga, korporat ya, gitu, Indomaret tuh. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk produknya, salah satunya Indomaret atau Alfamart tuh, yang paling gampang itu kita merapat ke dinas terkait, gitu. Nanti kita dapat referensi dari sana. Untuk masuk ke sana itu atas nama UKM lebih mudah daripada masuk sendiri, gitu. Jadi dari pihak dinas itu nanti didorong, diperkenalkan. Waktu itu saya 2019 tuh masuk sana. Jadi dari dinas perindustrian mengadakan kurasi produk untuk masuk ke Indomaret, gitu. Akhirnya didorong tuh dari sekian puluh produk yang diajuin yang masuk Indomaret, kan Indomaret juga kurasi dong, kurasi produknya dari segi kualitas, terus kemasan, nah gitu. Jadi yang penting kitanya siap dulu tuh dari segi produknya, dari segi kemasannya, kualitasnya yang bagus. Nah, baru kita ngajuin tuh ke sana gitu. Tapi mereka juga karena lihat itu kan bukan hanya sebatas asal produk aja, gitu. Karena produknya bagus tapi kemasannya juga nggak minimal nggak standar tuh, mereka juga pasti nggak mau gitu. Jadi harus balance tuh, gitu. Jadi paling mudah itu emang menurut saya istilahnya pakai perantara lah gitu. Kalau untuk langsung masuk biasanya agak sulit, gitu, agak susah gitu, agak susah untuk produk baru, terutama untuk UKM. Beda dengan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar kan udah beda cerita, gitu. Apalagi kalau produknya emang udah dibutuhin banget nih sama masyarakat, ya itu pasti mereka yang nyari kalau gitu mah gitu. Berarti sebelum mempersiapkan diri branding, kita sebelumnya harus mempersiapkan dulu dari sisi produk ya Kang ya. Betul. Perizinannya udah pasti, ya. Iya. Termasuk packagingnya juga kan. Packaging juga gitu, harus memenuhi standar kan gitu. Karena packaging itu kan sangat menunjang untuk kelangsungan produknya. Maksudnya dari segi pengirimannya nanti harus aman, terus dari segi ketahanannya juga gitu. Nah, kalau misalnya tadi konsep pemasaran lewat networking masih tetap terjalin ya Kang ya? Masih. Nah, bagaimana cara mempertahankan konsep pemasaran terhadap teman-teman linknya Kang Hendra itu? Betul. Memanage bagaimana sih gitu? Yang nomor satu itu komunikasi. Jadi kita selalu
say hi lah gitu maksudnya tuh ya, komunikasi lah yang baik. Terus istilahnya ketika mereka ada keluhan kita tanggapi, ini begini maksudnya respon tuh. Ada kan yang namanya konsumen pasti ada aja kan yang komplain segala macam, pasti kan pihak mereka karena mereka yang mendistribusikan barang sih, jadi mereka juga pasti ngedunya kepada kita kan. Nah mereka tuh ketika ngeluh ketika apa, ya udah kita support tuh apa yang bisa dibantu gitu. Kalau ini ternyata produknya gini-gini, oke, maunya gimana? Kalau sekiranya relevan kita lakukan gitu. Tapi kalau dari sekian banyak ternyata yang komplain cuma satu, berarti kan itu mah terima aja sama kita. Oh iya diiyahin aja gitu ya. Berarti kan dari sekian banyak cuma satu kan wajar aja. Orang kan beda gitu. Tapi kalau mungkin dari 10, 9 yang komplain, nah itu benar-benar produk, berarti ada masalah di produk kita gitu. Ya mau tidak mau kan harus diperbaiki juga. Intinya jalin komunikasi, komunikasi yang baik, sama itu ketika mereka keluh kesahnya ya kita tanggapi dengan baik gitu aja. Oke, jadi itu salah satu ya teman-teman yang bisa membantu keberlangsungan usaha kita itu adalah bagaimana link-link kita itu tetap loyal terhadap kita ya. Salah satunya adalah Mas Hendra sampaikan ya, menerima segala saran atau masukan ya, karena Betul. mereka kan yang berhubungan langsung dengan pelanggan ya. Iya betul. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kang Hendra, apa sih perbedaan antara keripik tempe Kang Hendra dengan yang ada di pasaran nih, termasuk keripik singkong ini? Kan Betul. harus ada ciri khas nih. Betul. Kalau sama-sama ya sama aja, saya beli ke sini sama dong gitu kan. Betul, Apa sih yang membedakannya Kang Hendra? Kalau untuk keripik tempe sendiri, dari segi rasa mungkin mangga itu mah lidah nggak bisa bohong ya. Yeah. bisa konsumen yang lebih tahu kalau untuk rasa mah gitu. Nah mungkin dari segi kualitas kita itu ada 3 kualitas. Kualitas grade A, grade B, grade C. Nah kalau grade A itu biasanya harganya lebih pastinya lebih mahal gitu. Terus yang permintaannya itu biasanya khusus. Nah kalau yang ini grade B kita buat massal tuh. Gitu. Jadi kita udah bahasanya kalau yang grade B itu kemasan bentuknya, yang ada brandingnya tuh. Nah kalau grade C itu biasanya buat ke pasar tuh. Bal-balan lah ya. Bal-balan gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kan kalau di orang pasaran dikasih grade B atau grade A, mereka nggak mau pada beli karena harganya tinggi gitu. Jadi kita mengikuti pasar nih gitu. Mana yang bisa masuk, misalkan pasar yang murah-murah nih banyak, ya udah kita juga sediain. Nih yang sedangnya nih, yang ini sediain. Nah yang pastinya yang bentuk custom, yang kualitasnya lebih bagus lagi, ya udah kita sediain juga gitu. Oke, sebenarnya dari grade A sampai grade C itu ada perbedaan nggak sih Kang dari sisi sangat beda. Sebenarnya lebih ke komposisi sama, cuman kualitasnya yang berbeda. Nah kualitas itu kualitas seperti apa? Pertama ketahanan, kedua dari segi rasa ada perbedaan gitu. Nah terus dari segi warna juga gitu. Biasanya kalau yang grade C itu warnanya lebih agak gosong lah gitu ya gitu. Terus rasanya agak gimana ya, ya agak-agak beda aja lah gitu, maksudnya rada beda. Nah kalau yang grade A itu dari segi warna, dari segi bentuk otomatis lebih bagus gitu aja. Kalau grade C itu ya dari segi bentuknya tuh nggak beraturan ya, kayak gini nih, ada yang pecah-pecahnya gitu. Nah itu dalam proses produksi itu ada kekhususan nggak, misalnya saya mau memproduksi grade A dulu nih atau betul, ada tidak itu beda. Ya? Enggak beda. Beda itu. Itu kan kalau grade A kan itu by custom tuh. Jadi ada permintaan, kalau pertama ya waktu itu kan yang keluar negeri tuh, yang itu pakai grade A. Gitu. Karena ini, nah kalau yang untuk massal ini berarti kan grade B nih. Nih, kalau grade B sama grade C nih agak mirip-mirip gitu. Agak mirip-mirip, agak dekat gitu. Yang ini sama ini nggak terlalu jauh, tapi kalau orang grade A emang jauh sekali gitu, jomplang tuh. Oke, Kang, bicara tadi kan panjang lebar ya masalah produksi keripik dan tempe. Kalau boleh tahu nih teman-teman, berapa sih omset dari keripik tempe dan keripik singkong ini dalam waktu 1 bulan gitu? Fluktuasi ya. Terus terang di akhir pandemi ini saya tuh istilahnya
sepertinya kayak restart sih, Kang. Oh gitu. Iya, lepas pandemi nih. Karena sebelumnya gini, bisa saya besi restart begini nggak? Awali saya dari mulai segala sendiri. Ya. 2014 itu saya sendiri, jadi apa istilahnya flashback ya. Terus memberdayakan ibu-ibu sama warga-warga sekitar lah, jalan gitu ya. Dari mulai 1, 2, 3, 4 karyawan, 5 karyawan, ya itu ya jalan tuh. Nah, waktu itu ketemu dengan buyer yang dari Korea tuh. Akhirnya tiba-tiba dari mulai 5 karyawan langsung sampai dengan 25 orang karyawan. Ya itu jalan tuh sampai terakhir tuh di 2002 PPKM tuh 2022 pertengahan 2022 tuh itu tes terakhir tuh bulan Mei, saya masih ingat aja. Itu terakhir saya PO yang keluar. Nah, lepas itu karyawan dari segitu banyaknya, menurut saya kan banyak banget tuh. Saya juga nggak pernah kepikiran produk saya bisa ekspor ya. Dengan usaha dari rumah, saya dari dapur sendiri, goreng sendiri segala macam bisa seperti itu. Itu menurut saya sendiri sih pencapaian yang luar biasa gitu. Gitu. Akhirnya lepas pandemi itu di sininya vakum, istilahnya permintaan barang tuh yang di lokalnya turun, terus yang keluarnya juga off, nggak jalan. Ya saya sedih banget waktu itu. Mau tidak mau karyawan pada terus nanyain terus kapan mulai. Saya juga nggak ada kepastian. Akhirnya di situ saya umumin ke karyawan semua. Kayaknya untuk saat ini saya masih belum bisa kepastian. Untuk teman-teman semua tuh ya karyawan tuh. Ya sekiranya ada peluang yang lebih duluan lebih bagus ya silakan, bahasanya saya tuh ke temannya. Akhirnya di situ tim manajemen, admin semua bubar. Sama karyawan. Sampai dari 25 orang itu yang masih loyal tuh sampai sekarang cuma 1. Oh. Gitu ya guys, ikut tuh. Yang lainnya udah bubar tuh. Iya. Lu bubar. Sampai sebulan tuh Kang, saya cuma produksi itu juga saya sama karyawan itu berdua cuma seminggu tuh cuma sekali produksi, seminggu sekali, ya udah bertahan aja. Itu semampunya lagi, karena waktu itu saya juga waktu itu sempat down banget. Cuman kata istri, dulu kita juga kan bisa begini tuh dengan mulai sendiri tuh, kenapa nggak coba dilakukan ulang lagi. Makanya yang tadi saya bilang tuh di restart itu gitu. Jadi saya melakukan dari nol lagi setelah pandemi itu. Sampai dengan apa istilahnya, dari mulai yang sama saya itu cuman saya dan ada satu karyawan saya itu jalan satu makin sini ya mulai lagi kebuka lagi, ya itu emang kembali lagi yang tadi bilang, sampai saya harus buka market baru lagi, terutama ngejalin konsumen. Dan termasuk reseller saya yang di beberapa kota itu yang merasakan dampak yang sama. Gitu. Akhirnya banyak kalau reseller saya yang istilahnya tuh yang off lah gitu. Nah di situ yang paling tantangan yang paling berat tuh. Jadi emang pas pandemi itu saya istilahnya tuh apa ya? Nah itu restart, bener-bener restart. Berarti kembali lagi ke selama 2 tahun itu ya? Iya. 2 tahun. Berarti sekarang udah mulai up lagi ya? Alhamdulillah saat ini sih mengawali tahun, intinya lah mengawali tahun 2023 nih. Udah istilahnya ada kelihatan lagi titik-titik benih-benih. Apa istilah, mudah-mudahan kembali lagi gitu. Minimal seperti dulu ya, syukur-syukur bisa lebih daripada yang sudah tercapai. Omset tertinggi gitu. Waktu 25 karyawan itu berapa Kang? Omset tertinggi sebulan bisa sampai 600 sampai 700 juta. Tuh teman-teman, gitu. 600 sampai 700 juta dari jualan keripik, tempe dan keripik singkong. Artinya kan itu cuan semua ya Kang. Betul. Ya? Cuman memang kondisi ekonomi waktu Covid kan hampir semua segmen terkena ya. Sehingga ya dampaknya adalah penurunan yang drastis ya Kang ya. Betul. Nah, mungkin boleh disampaikan nih Kang Hendra, ada semacam saran atau tips buat teman-teman yang mau memulai usaha UMKM atau mengembangkan UMKM-nya Kang. Tipnya paling utama tetap semangat, tetap komitmen untuk diri sendiri, kita sendiri terutama ya gitu. Terus jangan lupa selalu berusaha dan berdoa, itu aja sih. Semangat terus. Oke.
Hatur nuhun Kang Hendra atas Sami-sami. bincang-bincangnya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Hendra memberikan manfaat ya buat teman-teman UMKM yang sedang berjuang mengembangkan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun, wabarakatuh. Kang. Sami-sami.